Shalom saudara-saudara. Mengingat hari-hari ini apa yang terjadi di dalam jemaat kita, saudaraku yang kasih, maka saya himbau kepada saudara agar tanggap di dalam pelayanan. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saudara kita Oki dan saudara kita Manurung ya, yang begitu tanggap saudaraku yang kekasih untuk melayani Tuhan. Seperti inilah pelayanan yang sesungguhnya, apa yang mereka berdua ini lakukan. Memang doa saudaraku perlu, tetapi saudaraku yang kekasih, nggak kedengaran tadi, nggak kedengaran. Hah? Ada yang nggak dengar, ada yang mendengar. Itu berarti apa? Ada yang dengar nggak tadi? Jadi ada yang kurang telinganya, ya saudara. Tapi puji nama Tuhan, kita nggak sempurna. Jadi perlu saling memperbaiki. Amin. Kembali saudaraku, pelayanan yang dilakukan oleh saudara Oki selama ini ya saudaraku. Dan puji Tuhan dia memilih partner Bapak Manurung dalam pelayanan tersebut. Sekali lagi saya katakan, itulah pelayanan yang sebenarnya. Tanggap. Saya mengharapkan itu terjadi ada saudaraku, selain mereka berdua adalah di Jakarta Pusat, sedang jemaat ada di Jakarta Timur. Ya, saudaraku, seperti di Halim dan juga di Kranji, saudaraku yang kekasih. Saudara, mari saudaraku yang kekasih, karena waktu kita berlomba dengan waktu. Kita kira kita sudah beribadah, kita kira kita sudah melayani, tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah melawat para janda, yatim piatu, orang-orang sakit. Tidak bergunanya aku memperhias diriku sedemikian rupa tanpa hatiku ada kasih untuk semua orang yang sangat berkekurangan, yang sangat rindu akan sentuhan tangan Tuhan. Mari kita merubah mindset ini, saudara. Karena sekali lagi kita akan berlomba dengan waktu. Kapan ini jemaat, kapan ini tempat penuh? Kita harus bertanya kepada kita masing-masing, bertanya. Bukan hanya saya saja yang selalu bertanya dan selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berkatilah bangku yang di atas kapan Engkau suruh bangun Tuhan, tetapi di mana letak kesalahan ini? Sebenarnya hati saya lama sekali berduka dengan meninggalnya Mona. Adakah di antara saudara tidak merasakan ada kekurangan meninggalnya Mona ini? Saya harap saudara memperdulikan. Sebab hari-hari akan datang, ada hari-hari yang jahat. Tiba-tiba seluruh orang ada flu, akan datang virus-virus yang lain. Karena saudaraku, melalui virus ini, saudaraku, ada orang memperkaya diri, ada negara memperkaya diri.
Dan inilah antikris. Jangan saudara lupa, antikris sudah datang memang sejak dahulu, tetapi lebih lagi saudaraku, antikris bekerja dengan intensif sehingga sedapat mungkin jangan ada orang yang selamat. Kalau saya berdoa untuk saudara, terus saudara balas, saudara berdoa untuk saya. Tidak begitu. Bagi semua orang, tetanggamu yang kau tidak kenal barangkali, yang acuh tidak acuh bagimu, yang juga mungkin membenci engkau, kau berdoa untuk dia. Karena di tangan anak Tuhanlah keselamatan itu. Kita saudaraku tidak diberi kesempatan untuk memakamkan Munang dengan baik. Apakah saudara tidak merasakan itu, saudaraku? Sudah begitu terbakar hati kita, saudaraku yang kasih. Hanya memikirkan diri sendiri, kemakmuran diri sendiri. Tetapi pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya saya dan saudara tidak lakukan. Baca firman saudaraku dengan benar. Baca. Jangan ada yang malas membaca firman. Firman itu langsung Roh Kudus. Apabila saya membaca firman, maka langsung Roh Kudus yang berbicara kepada saya, bukan orang lain. Begitu juga, begitu saudara membaca firman, langsung Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Jangan engkau saudaraku yang kekasih, jangan aku dan saudara. Sepertinya saudaraku, aku diberkati Tuhan, padahal nol di hadapan Tuhan. Aku melakukan yang baik menurut saya. Apakah itu menurut Tuhan? Tanya saudaraku. Memang saudara akan dapat pujian barangkali dalam hal itu. Tetapi yang penting apabila Yesus dengan sukacita memuji saya dan saudara. Lama saya berduka tentang hal ini karena abangnya Munang, saudaraku, harus memaksakan hari itu harus dimakamkan. Waktu saya berdoa pagi, saudaraku yang kasih, saya mendoakan Munang. Terus tiba-tiba Susi membangunkan saya. Saya sadar, aduh gimana saya maaf. Kita harus pergi ke rumah sakit, Munang kritis. Saudaranya mengatakan supaya kita memberi perjamuan kudus. Terlambat saudaraku. Itu saudara gak kehilangan, gak apa-apa saudara. Tetapi saya sangat kehilangan, sangat. Saya terus bercucuran air mata saudaraku, karena banyak hal yang tidak sempat saya buat untuk dia, yang seharusnya saya harus buat. Waktu saya saudaraku mengatakan, Tuhan, apakah dia selamat? Kita selalu mengatakan memang kepada yang menjaga dari keluarganya. Tetapi kepada dunia katakan Yesus. Padahal dia Islam, saudaraku. Saudara yang menjaga itu Islam. Makanya waktu kami sampai di rumah sakit, apa yang terjadi? Munang itu dipotong, saudaraku. Memang bukan kita yang menyelamatkan Munang, tetapi Tuhan menuntut saudaraku yang kekasih kepadamu dan kepadaku.
agar aku dan saudara mengasihi satu sama lain. Jangan pernah saudaraku hanya memikirkan diri sendiri dan kehidupan sendiri. Waktu mamanya Advent, saudaraku ada di WA meminta doa untuk Bapak Advent. Kalau nggak salah kritis ya saat itu. HB-nya tak berapa, terus kemudian gulanya tinggi. Kemudian Bapak menyuruh sama Oki pergi ke sana. Mana Oki mana sih? Kok nggak kuliah Oki? Hah? Pulang. Ya, ke sana terus kami selalu memantau di WA itu. Tidak lama kemudian ada berita dari mamanya Uteng bahwa bapaknya Advent, saudaraku yang kekasih, mendapat perbaikan sehingga hatinya naik, tetapi masih membutuhkan darah 1 kantong lagi, tapi bilangnya tetapi sudah cukup, disediakan Tuhan. Saudara-saudara, jangan kalau kita mau bilang pengikut Yesus, kalau saya pengikut Yesus, saudara pengikut Yesus, artinya apa saudara? Saya dan saudara mirip dengan Yesus. Aku katakan aku pengikut Yesus, tapi jauh benar bedanya dari Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, tidak ada sedikit pun yang menyerupai. Berani benar saya mengatakan saya pengikut Yesus. Saudaralah menilai saya pengikut siapa sebenarnya. Mari saudara berubah, bertobat saudara. Waktu masih ada untuk bertobat, sebab begitu kita selesai tidak ada lagi pertobatan. Tapi bukan saya katakan saudara masuk neraka, bukan, sebab itu haknya daripada Allah. Saya dan saudara masuk neraka atau masuk surga, itu di tangan Allah. Tapi itu bukan hasil usaha saya dan saudara, itu adalah anugerah. Karena begitu besar anugerah Allah kepada saya dan saudara. Asal kita percaya dan mau melakukan seperti apa yang diperintahkan dan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka saya dan saudara akan selamat. Bukankah begitu? Karena anugerah. Jangan dipermain-mainkan anugerah. Maksud saya, saudaraku, saya mengatakan saya dianugerahkan Tuhan, diberkati Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak memandang kepada saya karena saya sedikit pun tidak pernah menyerupai Yesus. Yesus marah, ya kan? Dan iblis bertepuk tangan, saya sudah bisa menipu engkau. Benar seperti itu. Benar seperti itu kata iblis. Bukan kamu lihat, kau dibilang orang baik, kau dibilang orang meradat, kau dibilang ini, kau dibilang itu. Bukankah? Mari kita baca Alkitab dengan benar. Beritakan Injil yang sebenarnya. Beritakan Yesus yang sebenarnya. Apakah keluarga Advent ada? Ada? Udah bagaimana Bapak? Udah pulang? Puji Tuhan. Dirawat ya Ibu? Dirawat karena silap sedikit nanti Ibu menyesal. Mungkin barangkali tidak begitu, bagaimana ya, Ibu mengharapkan
mestinya suami seperti ini, seperti yang ibu kehendaki, tetapi berbeda. Itu saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara anak Tuhan, walaupun itu berbeda, saudaraku, jangan pandang perbedaan seperti yang tidak kita harapkan. Jangan pandang itu, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi saudara dan saya. Apa yang kita terima bertolak belakang dari apa yang kita kehendaki dan inginkan. Jangan kita memandang itu. Pandang firman Tuhan, rancanganku kepadamu adalah rancangan keselamatan, rancangan kebahagiaan, rancangan hidup kekal. Itu ada yang kita pegang. Tapi kok kayak begini Tuhan, jangan pandang itu. Siapa yang harus kita pandang? Yesus. Dengar firman, baca firman, berdoa, lari terus kepada Yesus. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus sangat baik? Yang kita begitu. Engkau yang sangat baik. Rasakan, alami, saudara. Harus kita alami. Maka nyanyian itu tidak pernah berhenti dari mulut kita. Apabila kita alami yang dikatakan, engkau baik, sangat baik. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan keselamatan. Baca firman Tuhan sepenuhnya dan minta pengertian kepada Tuhan dengan menyerahkan diri, mengatakan berfirmanlah Tuhan. Baru kita baca, berdoa, berfirmanlah Tuhan. Bukan membacanya itu, tetapi sudah mendengar suaranya itu melalui pembacaan. Itulah artinya kita dan saudara membaca firman. Puji nama Tuhan, saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-35. Lukas 18 ayat yang ke-35. Sampai dengan saudaraku yang kekasih. Ayatnya yang ke-42. Kita bangkit bersama-sama dan kita camkan saudaraku apa yang kita baca ini. Kita baca ya saudaraku yang kasih, dan kiranya Roh Kudus segera memberi pengertian kepada kita masing-masing. Saudaraku, apa inti dari pembacaan kita dari ayat-ayat ini? Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya.
Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin." Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Imanmu menyelamatkan engkau. Sekarang aku bertanya, adakah iman di tempat ini kepada Tuhan Yesus? Penting sekali itu, saudaraku. Kiranya Tuhan mengurapi kata-kata haleluya saudara. Berarti saudara percaya, saudaraku, hanya karena imanlah saya dan saudara dapat diselamatkan. Bukan karena saya orang baik, bukan saya orang sempurna, bukan saya yang selalu seperti dipuji-puji orang, dipandang orang, tidak kurang suatu apapun dalam diriku. Bukan karena itu, tetapi karena iman. Apa iman itu, saudaraku yang kekasih? Apa iman itu? Mari kita buka, saudaraku, Roma 10 ayat 17. Saya minta supaya Mama Mika siap naik untuk membaca kita, ya, menolong kita, Mama Mika. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Apa itu iman? Timbul dari firman Kristus. Karena mendengar. Iman adalah kita miliki kalau kita mendengar firman Kristus, bukankah begitu? Enggak, bukan kata-kata orang lain, bukan. Tetapi iman ada kepada kita kalau kita karena mendengar, atau timbul karena mendengar perkataan atau firman Kristus. Itulah sebabnya saya katakan, saudaraku, dari tadi, baca firman. Karena Injil ini, saudaraku yang kekasih, perjanjian baru, saudaraku yang kekasih, adalah firman Kristus. Dan kalau saudara tidak mau membaca, bagaimana firman itu mau timbul di dalam hati saudara? Kalau Oki dan Bapak Manurung langsung pergi ke rumah sakit itu, saudaraku, dia mendengar si Anu sakit, dia datang, saudara. Bukan supaya gagah-gagahan, supaya mereka berdoa. Berdoanya adalah firman doanya. Dan setiap kita, saudaraku, yang menyokong pekerjaan atau pelayanan dari Bapak Manurung dan Oki ini, saudaraku, kita juga berdoa. Dan di dalam doa kita, saudaraku yang kekasih, agar mereka mengoleskan minyak kepada yang sakit sesuai dengan firman. Minyak di sini adalah Roh Kudus. Kalau hadir Roh Kudus, maka engkau akan memiliki kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang dapat menyembuhkan, kuasa yang oleh
hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku yang dialirkan kepada yang sakit. Semua kita, saudaraku yang kasih, di daerah Johar Baru, Tanah Tinggi, saudaraku, saudara lebih dahulu mendengar si anu sakit, si anu begini, perlu doa, saudara datang. Saudaraku yang kekasih, tidak tunggu oke atau Bapak menurun lagi, karena untuk kita semua ini firman. Dan apabila kita membaca, sedangkan kita selalu grup tiap pagi membaca, di situ ada permohonan, saudaraku yang kekasih, untuk didoakan. Kita segera datang mendoakan, juga membawa minyak, yaitu Roh Kudus. Karena saya berdoa, saudaraku yang kekasih, bukan berdoa tapi beriman akan firman Tuhan Yesus. Bukankah begitu, saudaraku yang kekasih, firman yang tertulis di dalam Yakobus itu? Yang langsung pergi, mungkin saudaraku membawa minyak, ya saudaraku yang kasih, kemudian mengoleskan. Saya dan saudara yang mendengar langsung datang kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Maka waktu kita berdoa, saudaraku, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dapat menyembuhkan dia. Alirkan kuasa-Mu Tuhan dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Itu minyak, itu kuasa. Jangan ada, saudaraku, ya udah tahu, saya bukan pendoa, maka saudara tidak mendoakan. Enggak, seluruh kita adalah satu tubuh, bukan? Kita adalah satu tubuh, masing-masing, saudaraku, saya dan saudara dianugerahkan oleh Tuhan talenta. Tapi di dalam talenta itu, saudaraku, kasihlah yang utama. Di dalam kasih itulah, saudaraku yang kekasih, kita melayani saudara kita di dalam doa. Ada memang wakil kita, yaitu Bapak Manurung atau Bapak siapa yang ada di Halim. Ya saudaraku, di Halim jangan harapkan hanya Bapak Manurung sama Oki. Ada di sana pria-pria, ada di sana jemaat. Demikian juga di Tanah Tinggi, di Johar Baru, di Halim, di Keranji, di Bekasi. Masing-masing pasti ada. Tadi yang pembukaan kita, sudah kita berkumpul di sini, saudaraku, untuk melayani. Ya kan, ada melayani. Melayani apa, saudaraku yang kasih? Bukan saya, bukan pemimpin pujian Tuhan saja yang melayani, saudara, tapi seluruhnya melayani. Karena Tuhan hadir, kita semua melayani Tuhan. Kita melihat dengan roh kita, Dia berkenan hadir, maka kita menyembah kepada-Nya, bersyukur kepada-Nya. Lama kami Tuhan, itu melayani, berdoa sepanjang ibadah, sepanjang nyanyian. Jadi iman hanya ada di hati kita kalau kita mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada iman. Jadi jangan aneh-aneh semuanya, sudah yang kekasih. Ya, jelas dikatakan di situ. Kapan saya dan saudara bisa mendengar firman Tuhan Yesus? Bukan saja melalui khotbah-khotbah, bukan, tetapi pribadi lewat pribadi dengan saudaraku yang kekasih, mendengar firman Tuhan melalui pembacaan kita setiap hari. Pembacaan kita di kitab Musa, ya, itu
Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya 5 kitab imamat. Itu sangat sukar, saudaraku yang kasih. Bukankah saudara sudah membaca? Menyembah Tuhan harus membawa ini, tidak bercacat ini. Kemudian, untunglah Yesus mau menggantikan semuanya itu. Kita hanya datang kepada Yesus. Luar biasa Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh membaca itu. Saudara harus membaca. Begitulah sukarnya sebenarnya untuk mendapatkan iman, saudaraku. Saudara membaca. Sekarang kita di dalam pembacaan kitab Musa itu, saudaraku yang kasih. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Sukar sekali. Tapi puji bagi Allah, diutusnya putra tunggalnya. Dengan beriman kepada apa yang diucapkan Tuhan Yesus, apa yang diperkatakan Tuhan Yesus, maka kita memiliki iman. Itulah sebabnya saudaraku, waktu Yesus pergi ke gunung itu, saudaraku masih ingat itu? Yang dibawanya siapa? Petrus, Yakobus, siapa lagi, satu lagi itu? Andreas kan? Hah? Siapa? Yohanes, Petrus, Yakobus. Yohanes teman saudaranya Andreas ya. Pesannya saudaraku yang dengarkan akan dia. Kalau kau dengarkan akan dia, Yesus itu, maka kau memiliki iman yang besar. Kata firman Tuhan, imanmu sebiji sawi saja, engkau sudah dapat memindahkan gunung itu. Jadi saya pikir di dunia ini saudaraku tidak ada orang yang imannya sebesar biji sesawi. Begitu sukarnya itu iman. Tetapi juga tidak begitu sukarnya, karena Yesus itu sebenarnya adalah firman Allah. Firman Allah dekat kepadamu, yaitu di mulutmu. Sukar, tapi tidak sukar. Gimana itu? Sekali lagi, saudaraku, dengan mendengarkan akan firman Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan memiliki iman. Setiap kali saudaraku membaca, setiap kali kita membaca, iman kita mungkin belum boro-boro, setitik debu yang gak bisa kelihatan. Tapi setiap kali terus kita, saudaraku, mempraktekkan untuk diri kita sendiri. Saya sebenarnya dalam tahap terapi, saudaraku yang kasih. Setiap saya masuk ke terapi, saya bilang, dalam nama Yesus ini terjadi. Di luar engkau, ini tidak jadi. Selalu, mulai terapi, saya selalu dalam nama Yesus. Karena hanya di dalam nama itulah, saudaraku yang kekasih, ada kuasa yang ajaib itu, yang mau membentuk iman saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, dari mana sih orang buta tadi sehingga dia bisa beriman? Pastilah dia telah mendengar kabar-kabar, kan tidak ada yang menginjili dia, saya tahu saudaraku, tidak ada. Tetapi dia dengar kabar, saudaraku, namanya Yesus, tidak mustahil baginya. Sekarang saudaraku, dia pastilah mengharapkan di dalam hatinya, bisakah saya bertemu dengan dia? Asal saya bertemu saja dengan dia, maka aku akan dapat melihat. Itulah sebabnya waktu dengar siapa, ada apa ini, kan buta, tapi kerumunan banyak
suaranya ribut begitu. Ada apa sih? Yesus orang Nazaret lewat. Wah, begitu dengar dia berteriak, saudaraku. Berteriak sebab dia tahu suara orang yang mengelilingi Yesus, suaranya besar. Dia tahu menghambat, saudaraku, seruan dia kepada Yesus. Padahal Yesus dapat mendengar apapun, ya. Sekarang saya kacau rahasianya. Saudara hanya di dalam hati saja, dalam hati merindukan. Aku rindu Yesus. Dia dengar. Apalagi kalau berteriak, saudaraku. Sehingga saudaraku yang kasih orang-orang, udah lu jangan ribut dong, katanya. Semakin dilarang, semakin dia berteriak. Karena dia percaya kalau kesempatan ini hilang, hilanglah semuanya. Begitu dalam kehidupan saya dan saudara, kesempatan selalu datang kepada saya dan saudara, supaya saudaraku yang kekasih, karena Yesus selalu liwat. Karena firman-Nya, aku akan menyertai kan berarti Yesus tidak pernah lepas dari kita. Tetapi kita perlu iman bahwa Yesus ada dekat kita, maka kita berseru, Yesus, tolong aku. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah saudara, kita berkumpul di sini. Saya percaya, saudara pun saat ini percaya bahwa Yesuslah yang dapat menolong saudara di dalam segala perkara saudara. Gak ada orang lain. Dan apabila saudaraku Tuhan menghendaki, pasti ada hambanya diutus, saudaraku yang kekasih, untuk datang mendoakan, menguatkan saudara. Pasti saudaraku. Maka oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, bersiap-siaplah untuk diutus. Saya nggak tahu firman, saya nggak tahu berdoa. Emangnya doa apa? Orang buta itu hanya berkata, Yesus, kasihani aku. Saudara hanya berkata kepada Tuhan, Yesus kasih. Saudara tidak tahu bagaimana caranya Yesus, tetapi Yesus mampu. Walaupun saya dan saudara tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyelamatkan saya, saudaraku, dalam perkara saya, tetapi Yesus tahu cara untuk menyelamatkan semua umat yang berseru kepadanya. Termasuk kalau saya berseru kepadanya, termasuk saudara kalau berseru kepadanya. Ada haleluya? Pakai saudaraku. Nah, kalau saudara sudah berpengalaman, saudara sudah menerima saudaraku iman yang seperti itu, saudaraku, perjumpaan dengan Yesus, kehidupan selalu bersama dengan Yesus di luar sana memerlukan engkau, memerlukan kita, sangat memerlukan. Itulah sebabnya sebelum saya dan saudara untuk pergi keluar rumah untuk melakukan segala pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan, sertai aku. Sebab saudaraku, begitu saya dan saudara keluar dari pintu rumah kita, engkau dan saya sudah diutus. Mungkin di tengah jalan ada orang yang bagaimana saudaraku, terus Tuhan Yesus, Roh Kudus bergerak supaya saudara berdoa, ya Tuhan tolong orang itu, ya gitu ya. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, jamah dia, doakan dia. Saudara datang dan saudara bertanya, maukah saudara saya doakan? Begitulah pekerjaan anak Tuhan, bertahap demi tahap itu. Maukah saudara saya doakan? Atau saudara pergi ke rumah sakit, saudara lihat orang memandang engkau, saudaraku. Saudara lihat kenapa orangnya sebegitu memandang saudara. Dan saudara bertanya,
Apa ibu sakit apa? Saudara tegur. Pasti saudaraku, sebagai anak Tuhan ya saudaraku, di mana Yesus telah berkata kepada mereka, kepada anak-anak Tuhan, kepada pengikutnya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita. Apabila saudara menemukan itu, dan banyak orang menantikan seperti Bartolomeus itu, menantikan keselamatan, memang menantikan mukjizat ada, menantikan Yesus lewat di hadapannya. Dan engkaulah itu, kitalah itu, saudaraku. Maka waktu orang berkata, tolong doakan aku, kalau sudah berkata begitu, jangan saudara tunda. Ingat itu. Tolong doakan aku, tolong doakan aku. Jangan saudara tunda. Apabila tempat itu jauh, segera berlutut saudaraku, berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mendengar. Aku percaya tanganmu sanggup menjangkau dia. Saya percaya dan beriman. Karena firman mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah sebabnya kita berdoa walaupun saudaraku jauh, tetapi kita percaya tangan Allah dekat. Begitu dia orang itu memohon, tolong doakan aku. Siapa saja. Bukan cara umpamanya Bapak Manurung datang kepada saya, terus saya hanya membalas kepada Bapak Manurung. Wih, apaan itu? Tidak begitu kasih. Kasih Allah dapatkah engkau balas, saudaraku? Tidak dapat saya dan saudara balas. Tetapi saudaraku yang kasih, saudara akan melihat, saudaraku, balasannya apa? Apabila saudara mengasihi dia, saudaraku yang kekasih, percaya kepadanya, beriman kepadanya, saudaraku yang kasih, maka Allah akan memakai saudara. Itulah balasannya. Ada haleluya. Itulah balasannya. Saudara dipakai oleh Tuhan. Tadi saya katakan di luar sana banyak menantikan anak-anak Tuhan. Ya seperti yang tertulis di dalam Roma itu. Anak-anak Tuhan supaya dinyatakan. Saudara, kita semua yang ada di sini, saudaraku yang kekasih. Jangan saudara kira, saudaraku yang kekasih, bukan Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang memilih saudara. Bukan aku, Tuhan. Kalau kita ada di sini, berarti kita adalah pilihan Tuhan. Siap saudaraku yang kekasih. Ya. Siap memberitakan. Siapa memberitahu Yesus lewat. Siapa Yesus? Ada orang, saya membaca saudaraku yang kasih di apa itu. Saya mau berdoa. Maukah saudara, aku berdoa untuk saudara? Saya mau, tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Saya tidak bilang, tapi saya Islam. Tidak apa-apa. Tuhan tidak melihat saya dan saudara Islam atau bukan, Kristen atau bukan. Tuhan mengasihi seluruh manusia. Asal engkau mau, saya berdoa. Tidak dibilang asal kau percaya, tidak. Orang itu asal kau mau, saya berdoa.
Saya tidak bertanya kalau saudara percaya, tidak, asal kau mau. Sebab yang mau berdoa itulah yang percaya, yang beriman. Dia mau tularkan itu, saudaraku, kepada orang sakit tadi. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus, saudara? Kita baca coba, saudaraku yang kasih, Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Silakan. Matius 16 ayat 13 sampai 19, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Apa yang kau, bukan apa yang ku, tapi apa yang kau ya. Bukanlah hebat banget itu Petrus? Bayangkan kalau dia bilang kau bebas dari dosa, bebas orang itu. Kau akan mati oleh dosa, mati orang itu dalam dosanya. Begitu hebat dia, saudaraku. Pernahkah saudara camkan itu, saudaraku, apabila saudara dan saya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat manusia. Anak Allah. Tapi pernahkah saudara mengakui itu dalam kehidupan kita masing-masing? Itu menjadi persoalan, saudaraku. Karena kita, saudaraku, memakai tenaga kita sedemikian rupa untuk mencari sesuatu, sehingga sudah tidak sempat berdoa, tidak sempat mengadakan mesbah keluarga, tidak sempat, saudaraku, mendoakan tetangga, karena hanya mau mencari dengan kekuatan sendiri segala rezeki-rezeki yang ada di dunia. Padahal saudara sudah tahu dan diberitahu, itu semuanya satu kali kelak akan kita tinggalkan. Dan kita tidak tahu siapa yang menikmatinya. Walaupun kau dan kita mengatakan itu nanti kuwariskan kepada anakmu, itu belum tentu, saudaraku. Saudara kan banyak melihat contoh-contoh orang-orang kaya, kekayaan itu tidak kepada anak-anaknya. Banyak contoh, saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih, melalui firman ini, saudaraku, waktu kita tahu bahwa dia adalah Mesias, Raja yang berkuasa sedemikian rupa, yang mampu membebaskan orang dari maut, dan akan memberikan kepada orang itu hidup yang kekal. Dan kemudian kepada orang yang mengakui bahwa dia adalah pelepas, saudaraku, diberikan hak untuk membuka dan menutup, ya, kunci. Sering kita tidak
harta yang begitu besar yang akan Tuhan limpahkan kepada kita, tidak peduli karena kita sibuk dengan harta-harta dunia. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa semua orang ya saudaraku yang memegang firman Tuhan, saudaraku yang kasih, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka saudaraku apa saja yang mereka minta maka akan diberikan. Bagi Tuhan apa sih? Soal makan dan minum, ini sudah sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menyiapkan itu bagi umat manusia, dan itu akan tetap selamanya. Tidak pernah akan manusia saudaraku yang diciptakannya, terlebih manusia yang percaya kepadanya itu, ditarik segala sesuatu daripadanya untuk kehidupan daripada manusia. Enggak pernah, Tuhan tidak akan berbuat begitu. Tuhan adalah setia adanya. Ini yang saya dan saudara harus beritakan kepada setiap orang yang duduk di pikir sana, yang menantikan saudaraku dia yang berkuasa itu lewat. Siapa itu? Yaitu saudara dan saya. Ingat itu. Jadi betapa pentingnya saudaraku yang kekasih, engkau dipilih oleh Tuhan untuk itu. Sebab bukan kita yang mau-maunya, tapi Tuhanlah yang berkemauan. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Bangga saudaraku yang kekasih. Mari kita hidup dengan cara kehendak Tuhan, kehendak Tuhan Yesus. Mari kita dengar-dengaran saudaraku kepadanya. Karena dengan hanya mendengar firman Tuhan kita beriman dan percaya, kita akan selamat. Kemiskinankah, ketelanjangankah, kelaparankah, bahkan sampai Rasul, mautkah yang dapat memisahkan aku dari Tuhan? Tidak bisa. Sekali Tuhan berkata, aku menyertai engkau, itu kekal. Jangan ragu-ragu. Memang iblis datang, bukan tadi berdosa, ya kan, kita sering berbuat kesalahan, ya enggak? Yang paling cepat adalah berbohong. Tadi kayaknya tuh begini, enggak, padahal iya. Paling cepat berbohong kita. Tetapi saudaraku, Tuhan tahu. Kenapa saudara berkata tidak? Tuhan tahu, lebih tahu dari saya dan saudara. Ya, jadi jangan takut saudaraku, walau saudara sempat berbohong demikian, jangan. Tetap lari kepada Yesus. Bahkan boleh dikata, kita kata, tadi aku udah berbohong Bapak, bagaimana ini? Dia akan menambah lagi iman kita saudaraku. Sehingga satu kali kalau di atas salah kita katakan salah, di atas benar kita katakan benar. Lu tadi begini ya, iya. Bahkan kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ya deh, kalau kau menghukum saya, hukum deh. Begitu rela. Ya, saudaraku yang kekasih, beda, memang beda banget deh. Apabila sudah ada iman di dalam kehidupan kita. Mari saudara jemaat GBI sebelah dewa ini, bangkit saudaraku. Engkau diutus Tuhan, pertama di keluargamu, kemudian tetanggamu, kemudian sanak familimu. Semua kenalan-kenalanmu sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Di mana sih ujung bumi? Di sini. Ya kan? Coba sudah nanti jalan terus kembali lagi ke sini, ujungnya di sini. Awalnya di sini, ujungnya di sini. Sebab apa? Sebab bumi bulat. Ya, sampai ke ujung bumi, artinya di tempat di mana kita berada, saudaraku. Tempat kita berada, kalau semuanya mengenal kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, alangkah indahnya itu. Oleh karena itulah, saudaraku, Yesus saudaraku menghendaki kita melakukan, saudaraku, yang apa yang Tuhan akan perintahkan kepada kita. Milikilah iman. Kita jadinya orang di luar sana mengatakan, Tuhan kamu manusia.
Dia kan bilang gitu. Saudara kan kenal, Tuhan kamu kok mati disalib? Kalau Tuhan kok mati? Kalau ada berkat, ya biar. Kalau Tuhan nggak mau mati untuk kamu, itu urusanmu. Saya sambung begitu. Kalau Tuhan kamu tidak mau mati untuk kamu, untuk menyelamatkan kamu, itu urusanmu. Tapi Tuhanku mau mati supaya saya jangan mati. Itu persoalanmu. Tidak ada hak saya untuk memaksa kamu harus percaya kepada Tuhan. Ya kan? Mana ada hak? Kita hanya melakukan tugas kita, memberitahukan bahwa Dialah Mesias, Raja di atas segala raja yang mampu mengalahkan maut dan mampu mengalahkan maut, atau mampu menyelamatkan umat manusia dari maut sampai kepada hidup yang kekal. Hanya Dia. Kita nggak bisa. Itulah sebabnya mengapa Dia mau, saudaraku yang kekasih, mati untuk saya dan saudara. Karena saya dan saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari maut itu. Maut yang kekal itu, saudaraku yang kekasih, tidak mampu. Tetapi Dia Allah, Dia anak Allah, Dia mampu. Itulah sebabnya Dia turun dalam maut untuk mengalahkan maut untuk saudara dan saya. Dia Mesias. Nyatakan. Dulu kita diam-diam, saudaraku, gak mau kedengaran deh. Dulu waktu gencar-gencarnya saudaraku yang kasih itu orang-orang seberang sana melawan kita. Jadi waktu kami kan ada di persekutuan doa di kompleks ya. Jadi kebetulan sekali sebulan. Jadi waktu bulan puasa, maka saudara-saudara saya yang di situ, saudaraku, tidak mau, nggak usah kita bernyanyi. Kenapa? Saya bilang, nanti didengar mereka. Kalau begitu kamu, saya keluar dari sini. Saya tidak mau ikut dengan saudara. Saya dituduhkan. Gimana sih? Kita ada padahal persekutuan doa. Kebetulan tibanya di bulan Juli, kan sejak bulan puasa. Kamu takut? Jadi Tuhan kita nggak berkuasa melindungi kita. Ya kan? Dan kalau kita pun harus bagaimana, itu kan urusan Tuhan. Ya enggak, saudaraku? Kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Tapi kita tahu, saudaraku, kalau kita berpegang kepada Tuhan, maut itu tidak bisa memisahkan kita dari Dia. Tetap melekat hidup. Karena Yesus hidup, kita hidup. Sudah mau hidup? Percaya kepada Yesus. Beritakan Injil, saudaraku yang kekasih. Kasihi satu sama lain, saudaraku. Bukan karena orang itu baik kepada saya, jadi saya baik. Jangan. Bahkan orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, doakan, saudaraku. Tuhan, kalau boleh, biar engkau jamah dia, Tuhan, supaya kebencian lari daripadanya. Ya, doakan, ya kan? Jangan dibalas jahat dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itulah orang Kristen, saudaraku yang kekasih. Itulah pengikut Yesus. Sampai mereka habis, ya kan, peti lilin terus menyala sampai dia habis, tapi dia sudah berjasa menerangi. Jangan takut, saudaraku, karena kehidupan selanjutnya itu adalah lebih baik dan tidak berkesudahan. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, saudara, ingatlah, saudaraku, coba kita baca, kalau saudara dan saya telah dipilih untuk memberitakan, tidak dengan pelan-pelan, tetapi normal-normal saja dah, ya kan? Nggak usah pula berteriak-teriak, nggak usah, normal-normal aja. Artinya apa yang dituntunkan atau diajarkan Roh Kudus kepada kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itulah yang kita perbuat. Ya, saudaraku yang kekasih. Dan setiap orang, saudaraku, yang membawa kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias, saudaraku yang kekasih,
bahwa tidak ada seorang pun yang dapat selamat selain daripada melalui Yesus, saudaraku yang kekasih. Itu artinya tuh, terlepas penyelamat, Yesus adalah penyelamat, saudaraku yang kasih. Dunia menantikan itu dari saya dan saudara. Dan kata firman, saudaraku, pada Roma 10 ayatnya yang ke-15b, ya. Jadi baca dulu seluruhnya, tapi ada sebagian itu. Roma 10 ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Betapa itu artinya, betapa indah. Roma 10 ayat 15b, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin. Betapa indahnya kedatangan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang membawa kabar baik, yang membawa Injil Kristus. Indah. Indah, saudara. Tidak bisa dilukiskan hanya dengan kata indah. Maukah saudara kehidupan indah di dunia ini? Beritakan Injil melalui perkataan, melalui perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.